untuk forum gerakan sendiri itu sebenarnya adalah acara inti dari Temu Nasional Oke. yang biasa kita lakukan gitu ya kan. Di forum ini adalah forum pertemuan semua elemen jaringan Gus Durian. Jadi elemen-elemen jaringan Gus Durian kan ada lembaga afiliasi jaringan Gus Durian gitu. Jamaah Kopdar TV 9 Nusantara, Temu Nasional atau yang bisa kita singkat menjadi TUNAS adalah jaringan Gus Durian dalam momen konsolidasi para penggerak Gus Durian sebagai jaringan kultural bersifat terbuka dan non-politik praktis. Kini mereka akan hadir kembali di TUNAS dan Konferensi Pemikiran Gus Dur 2025 yang akan dilaksanakan sebentar lagi. Untuk yang penasaran kira-kira bagaimana acaranya, kita akan bahas di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Jamaah Kopdar. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali Indah bisa menyapa Jamaah Kopi Darmo di sore hari ini. Tentunya kita akan ngobrol-ngobrol bareng kurang lebih selama 1 jam ke depan terkait dengan TUNAS 2025 meneladani Gus Dur merawat Indonesia. Wah, kalau kita ngomong soal Gus Dur, siapa sih ya di era sekarang ini yang tidak tahu soal Gus Dur, apalagi orang tua kita mungkin kakek nenek kita semua pasti tahu sosok Gus Dur begitu, karena memang beliau adalah tokoh yang sangat inspiratif meskipun sekarang mungkin sudah tiada sosoknya, tapi kebermanfaatannya masih tetap terasa sampai hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, Jamaah Kopdar, di sini di sore hari ini kita sudah menghadirkan narasumber melalui Zoom ya bersama kami. Yang pertama ada Mas Fatin Ilvi selaku Steering Komite TUNAS 2025. Assalamualaikum Mas Fatin. Halo, sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oke. Mbak Indah ini saya ingatnya Mas Fatin. Tadi saya pikir ini apa Fatin Sidkia Lubis gitu ya, penyanyi itu. Ternyata ini Mas Fatin ya. Iya, betul. Dari TUNAS 2025. Oke, ini posisi lagi ada di mana Mas Fatin? Ini saya di Jogja. Oh, di Jogja. Bantul tepatnya. Oh, di Bantul. Oke. Kesibukan akhir-akhir ini atau mungkin sedang menyiapkan acara juga ini kayaknya ya? Ya, ini kebetulan kawan-kawan sudah mulai sudah masuk tahap akhir ya. Oh, oke. Untuk persiapan Temu Nasional. Jadi memang kalau secara domisili kan kawan-kawan Sekretariat Nasional itu di Jogja, tapi ini karena memang kegiatan di Jakarta, jadi sebagian panitia itu sudah mulai persiapan di Jakarta juga, sambil sebagian yang lain mulai persiapan di Jogja dulu sebelum semuanya nanti moving ke Jakarta. Oke, jadi mulai persiapan mungkin Hamin 1 atau 2 sudah terbang ke Jakarta ya? Geser ke Jakarta semuanya. Geser nanti dari Jogja ke Jakarta. Oke. Dan Jamaah Kopdar, ada satu lagi selain Mas Fatin yang akan kita ajak ngobrol sore hari ini, juga ada Mbak Rifa Mufidah selaku Steering Komite TUNAS 2025. Assalamualaikum Mbak Rifa. Waalaikumsalam Mbak Indah. Masya Allah. Ini udah makan siang Mbak Rifa tadi? Aman. Mau makan malam makan. Habis ini langsung cus makan malam ya. Oke. Kalau Mbak Rifa sendiri ada di mana sekarang? Saya sama posisinya masih ada di Yogyakarta, base-nya di Jogja, sama dengan Mas Fatin. Oke. Kalau Mbak Rifa Jogjanya Jogja sebelah mana? Saya di utara, dekat Merapi. Oh gitu. Kalau Mas Fatin di mana ya tadi ya? Kalau saya di Bantul tuh kebetulan di selatan, Mbak. Jadi lumayan jauh ya. Sama-sama wilayah Jogja, tapi sebenarnya lumayan jauh nih. Iya, lumayan jauh. Tapi kalau di Maps mungkin cuman 1-2 cm perbedaannya. Iya. Oke. Bisa 30 menit lebih perjalanan. Oh, cukup panjang ya berarti. Kalau Mbak Rifa sendiri kesibukannya akhir-akhir ini apa Mbak Rifa?
Saya selain sibuk untuk mengurus anak ya, saya juga lagi gencar ini juga ke media-media untuk mempublikasikan soal Temu Nasional ini, Mbak Indah. Oh, oke, seperti itu ya. Ini akan menjadi obrolan yang sangat menarik sekali terkait dengan Tunas atau Temu Nasional 2025. Tapi sebelum itu kita boleh ya, kita move dulu kepada Mas Fatin. Kalau Ya, misalnya boleh. tadi saya ucapkan juga Gus Durian, tapi ada juga mungkin dari kita yang masih antara familiar, tapi antara juga masih belum paham ini apa sebenarnya. Apakah ini hanya untuk keluarga Gus Dur saja atau apa? Mungkin ada pengantar dulu terkait dengan Gus Durian sendiri. Ya, sebenarnya kalau secara umum lebih gampang ya, bahwa pada saat Gus Dur meninggal itu kan terus kemudian banyak sahabat-sahabat Gus Dur dan juga tokoh-tokoh yang memang juga cinta dengan Gus Dur itu mulai ini nih kepikiran dan juga resah bagaimana terus ini kerja-kerja yang selama ini dikerjakan oleh Gus Dur selama beliau hidup terus mau dikemanakan nih, Oke. kemudian stop, berhenti saja, atau terus kemudian diteruskan oleh ya muridnya atau juga para pecintanya, sehingga terus kemudian para tokoh-tokoh ini yang mencintai Gus Dur ini membuat satu pertemuan yang namanya simposium ya, yang melahirkan 9 nilai utama Gus Dur. Itu adalah yang terus kemudian menjadi core-nya Gus Dur, Gus Durian, dan terus kemudian sampai hari ini itu yang terus kemudian menjadi dasar, dan di berbagai daerah itu juga muncul para pecinta Gus Dur atau murid Gus Dur yang memang ingin melanjutkan kerja-kerjanya Gus Dur, itu terus kemudian berkumpul dan berjejaring sehingga terbentuklah jaringan Gus Durian. Jadi memang Gus Durian di berbagai daerah itu yang terus kemudian muncul dan menginisiasi sendiri, dan terus kemudian itu tersambung satu dengan yang lainnya melalui jaringan Gus Durian, atau dalam hal ini secara kelembagaan yaitu dikelola oleh Sekretariat Nasional Jaringan Gus Durian kebetulan domisilinya juga di Yogyakarta nih. Oke, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi bukan hanya sekedar jaringan keluarga, tapi yang masuk di dalamnya akan menjadi keluarga, gitu ya. Oke, mungkin kita mulai masuk ini kepada acaranya, yaitu Tunas dan Konferensi Pemikiran Gus Dur 2025. Ini bukan pertama kali ya kayaknya, Mas Fatin? Bukan. Iya. Ini sudah yang keberapa? Ini ke berapa ya berarti? Sudah cukup banyak sepertinya ya. Dari 2016, 2018 itu di Yogyakarta. 2020 itu kita juga melaksanakan secara online. 2022 tuh pertama kali Temu Nasional dilaksanakan di luar Yogyakarta, karena yang sebelumnya di Jakarta, dan itu kebetulan di Surabaya tahun 2022 di asrama haji. Dan tahun ini itu dilaksanakan juga di asrama haji di Jakarta, di asrama haji Pondok Gede. Jadi berapa tadi? 5 ya? Sudah banyak sekali, makanya saya tidak mau menghitung, saya mau tanya langsung aja ke Mas Fatinnya gitu. Oke, kalau misalnya ini bukan tahun pertama, bukan kali pertama, bukan perdana, kira-kira semangat apa yang dibawa untuk Tunas tahun ini? Ya, memang tentu di setiap Temu Nasional itu ada alasan-alasan yang memang menjadi latar belakang kenapa Temu Nasional itu dilaksanakan. Yang pertama kan soal bahwa perlu adanya konsolidasi nasional secara rutin, itu juga penting. Terus kemudian hal lain yang menjadi spesifik di tahun ini adalah soal situasi politik dan juga ekonomi yang mengalami berbagai tantangan dan juga ketidakadilan di Indonesia pada saat ini, terutama ya 1 atau 2 tahun terakhir gitu. Jadi mulai dari peristiwa pemilu, terus kemudian UU TNI, terus kemudian juga berbagai persoalan lingkungan yang sampai hari ini masih catatannya masih sangat banyak sekali, dan tentu kita semua juga tahu banyak sekali kejadian-kejadian perusakan lingkungan yang hari ini juga punya atensi, dan itu menjadi satu latar belakang kenapa terus kemudian penting Temu Nasional ini terus dilakukan, sehingga kawan-kawan di berbagai daerah, kawan-kawan di berbagai daerah itu juga punya kesempatan untuk mengupgrade dirinya, baik
baik soal isunya, kapasitas dan lain, sehingga konsolidasi yang dilakukan itu juga bisa lebih berdampak untuk beberapa tahun ke depan, sebelum kemudian kita melakukan pertemuan lagi di tahun sekian, mungkin 3 tahun atau 4 tahun lagi gitu. Oke, seperti itu ya, kurang lebih itu gambaran utama atau semangat yang mendasari acara ini. Boleh kita lanjut kepada Mbak Rifa. Ini kalau kita lihat ya dari temanya Tunas 2025 ini meneladani Gus Dur merawat Indonesia. Mungkin ada alasan tersendiri untuk teman-teman panitia kenapa memilih tema ini, Mbak Rifa? Iya, terima kasih Mbak Indah. Jadi untuk tema sendiri sebenarnya sudah dikatakan Mas Fatin tadi ya. Jadi semangat Tunas ini memang adalah semangat untuk juga memperdalam pemikiran-pemikiran Gus Dur gitu Mbak Indah. Oke, sebentar Mbak Rifa. Untuk memperdalam pemikiran Gus Dur, ini kata kuncinya ya. Tapi kira-kira apa alasan dibaliknya? Ini supaya jamaah Kopdar makin penasaran ya Mbak Rifa. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar, kita masih kembali lagi dalam obrolan kita, yaitu Tunas 2025 meneladani Gus Dur merawat Indonesia. Tadi sudah sempat mau ke-spill dikit ya oleh Mbak Rifa. Mungkin boleh kita tahu lebih banyak alasan kenapa memilih tema tersebut, Mbak Rifa, silahkan. Iya, meneladani Gus Dur merawat Indonesia ya. Jadi kenapa kita memilih tema itu di Temu Nasional 2025 ini? Sebenarnya yang mendasari ada kecintaan kita terhadap Gus Dur itu sendiri gitu ya. Tapi di Tunas kali ini kita tidak hanya ingin sekedar mencintai Gus Dur gitu ya Mbak. Inspirasi dari Gus Dur itulah yang akan kita ejawantahkan gitu ya dalam rumusan-rumusan gerakan yang akan kita susun gitu di Temu Nasional tahun 2025 ini gitu. Oleh karenanya di Tunas 2025 ini amat berbeda dengan tunas-tunas sebelumnya karena di momentum 2025 ini kita juga akan ada konferensi pemikiran Gus Dur. Ini adalah konferensi yang bisa kita katakan pertama kali di dunia. Konferensi pemikiran Gus Dur pertama kali ya di dunia. Karena belum ada gitu. Kita ingin juga menggali sebenarnya konteks pemikiran Gus Dur, terutama di tema-tema soal agama sebagai etika sosial, kemudian soal tema-tema demokrasi dan supremasi masyarakat sipil, dan juga ekologi tadi yang sudah disampaikan Mas Fatin. Itu bagaimana sebenarnya Gus Dur selama beliau hidup, warisan-warisan di 3 tema itu bisa muncul gitu, dijalankan gitu, dan bagaimana kemudian implementasinya nanti untuk hari gitu. Itu nanti bedanya di Tunas 2025 tahun ini, Mbak Indah. Seperti itu. Jadi yang spesialnya di tahun ini tuh ada konferensi pemikiran Gus Dur gitu ya. Itu yang berbeda. Oke, sebelum kita ke agenda-agenda yang lainnya, kapan dan di mana Mbak Rifa untuk acara ini? Untuk Temu Nasional 2025 itu tahun ini akan diadakan di Jakarta. Dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2025. 3 hari memang, dan lokasinya kebetulan kita ada di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur gitu. Di sana ya. Silahkan kita ramaikan bersama-sama nanti ya. Seperti itu. Oke, kalau gambaran besarnya kayaknya ada 3 agenda ya, kurang lebih 3 agenda itu. Mungkin boleh diceritakan lebih banyak lagi, saya jadi penasaran ini Mbak Rifa. Acara apa saja nanti di Tunas 2025? Ini sudah saya spill ya soal konferensi pemikiran Gus Dur. Jadi di konferensi itu kita nanti akan memperdalam lagi pemikiran-pemikiran Gus Dur dengan banyak sekali narasumber. Dan narasumbernya ini memang ada dari sahabat dan murid-murid Gus Dur saat beliau hidup gitu. Jadi misalkan ada Buya Husain Muhammad gitu ya, ada Pak Greg Barton gitu, kemudian ada Pak Laude M. Syarif gitu. Banyak sekali nanti yang akan kita hadirkan di konferensi, dan konferensi itu kita akan adakan di tanggal 29
dari Oke. hari Jumat berarti ya, di hari Jumatnya. Kemudian di hari kedua nanti kita akan ada forum gerakan, itu adalah apa ya, inti dari Temu Nasional ya. Di tempat berkumpulnya teman-teman penggerak dari berbagai komunitas di seluruh dunia ya. Sangat dari 130 komunitas. Kemudian di sana kita akan membahas soal strategi-strategi gerakannya jaringan Gus Durian sampai 3 tahun ke depan, seperti itu. Seperti Dan itu. Jadi yang, ada iya, dan yang terakhir itu festival, Mbak Indah. Nah, di festival ini ada banyak sekali, ada bazar, ada pameran gerakan 15 tahun Gus Durian berkarya juga ada di situ. Kemudian yang terakhir itu ada learning space. Jadi kita buka juga apa namanya, kelas-kelas berbagi ilmu pengetahuan gitu ya, dari mulai Iya. apa namanya, soal gender gitu, soal apa namanya, digital security dan lain sebagainya. Banyak sekali, ada sarasehan anak muda dan lain sebagainya. Lebih lengkapnya nanti silahkan follow IG-nya ya. boleh diinformasikan dong. Di mana Ya, kalau kita iya pengen sekali. tahu infonya? Iya, Kita harus lihat di kenapa Mbak Ina? Kita harus lihat di mana ini Instagramnya? Oh ya, Instagramnya itu ada di Tunas 2025 dan juga di @jaringan_gusdurian. Dua itu silahkan untuk di follow untuk bisa update-update, dapat update-update banyak agenda-agenda Tunas kita gitu. Nah, Dan yang itu pasti akan kita buka untuk umum ya, beberapa ruangannya. Jadi silahkan segera daftar teman-teman. Masih bisa ya sekarang ya? Masih bisa, kita akan buka sampai tanggal 20. Oke, sampai tanggal 20. Iya. Kurang lebih sampai minggu depan ya. Iya, Sampai pekan minggu depan depan. ini ya, sampai di Rabu depan. Tapi gratis atau berbayar ini Mbak Rifa? Saya udah Gratis. takut-takut loh ini mau daftar. Gratis ya? Beneran ya? 100% gratis. Mbak Ina. Silahkan Oke. kita ramaikan ke Jakarta. Oke, silakan ramaikan ke Jakarta. Tapi untuk tiket pesawat sekaligus penginapannya ditanggung sendiri-sendiri ya. Iya. Oke, Mbak Rifa, ini kurang lebih ada 3 agenda ya. Kalau kita bergeser terlebih dahulu dengan Mas Fatin, kita boleh bahas terlebih dahulu dari konferensi pemikiran Gus Dur. Nah, di sini kalau misalnya ada, bisa dijelaskan mungkin dari Mas Fatin, kira-kira untuk konferensi pemikiran Gus Dur ini akan membahas di bagian mananya, sudut pandang yang mana yang akan dibahas, Mas Fatin? Oke, sebenarnya apa? Kalau konferensi itu memang jadi POV yang semangat awal yang pengen kita galakkan adalah bagaimana berbagai akademisi. Jadi memang ini kan konferensi ini ruang akademis yang memang disediakan oleh Temu Nasional Jaringan Gus Durian untuk mengakomodir para akademisi dari berbagai kampus atau juga daerah gitu. Nah, memang POV adalah bagaimana dari berbagai tokoh, berbagai pemikir atau berbagai akademisi itu menelaah soal pemikiran Gus Dur gitu. Jadi mengkontekstualkan dari pemikiran Gus Dur itu ke isu-isu yang memang aktual. Tadi seperti yang disampaikan oleh Rifa, ada beberapa seperti halnya agama sebagai etika sosial, terus kemudian juga ada konteks demokrasi yang juga masih sangat penting untuk bisa dibahas gitu dan ditinjau lagi, dan juga supremasi sipil tentu yang sebagai salah satu yang juga diperjuangkan oleh Gus Dur, dan juga yang saya kira juga urgent untuk dibahas hari ini misal itu adalah juga keadilan ekologi. Nah, itu isu-isu ini yang terus kemudian menjadi prioritas utamanya atau fokus utamanya, tapi memang POV yang ingin ditelaah itu adalah dari berangkatnya kalau misalnya adalah pemikiran Gus Dur atau Gus Dur mengulas ini itu bagaimana, tapi itu ditelaah oleh berbagai akademisi atau juga pembicara. Nah, itu yang dalam konteks adalah konferensi. Jadi outputnya juga ini adalah yang kita pengen itu adalah soal output yang sifatnya adalah produk-produk akademis gitu. Seperti itu. Jadi memang secara general ya pemikiran Gus Dur, tapi nanti POV-nya akan berbagai macam begitu ya. Iya, betul. Oke, seperti itu. Itu nanti di tanggal berapa untuk konferensi pemikiran Gus Dur?
Konferensi ini akan dilaksanakan di hari pertama ya Mbak Rifa ya. Jadi di hari Jumat di tanggal yang 29 ya. Di awal nanti dilanjutkan dengan agenda-agenda yang lain. Oke, seperti itu. Tapi untuk bazar tadi dari Mbak Rifa, itu memang dari hari pertama sampai terakhir ya, ada bazar ya. Ini Iya, yang bazar. cewek-cewek kayaknya pengen melipirnya ke bazar dulu, baru ikut ini kayaknya. Harus cari amunisi dulu berarti di bazar ya. Iya, sarapan dulu gitu ya, baru kita ikut kegiatan yang luar biasa ini. Oke, Jamaah Kopdar, kita masih akan ngobrol lebih banyak lagi. Baru satu yang kita bahas, masih ada 2 agenda lainnya. Penasaran bagaimana di dalamnya atau acaranya bagaimana sih nantinya? Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jamaah Kopdar, alhamdulillah tadi sudah ada agenda yang pertama yang kurang lebih di konferensi pemikiran Gus Dur. Ini masih ada 2 lagi. Ini saya mau ke Mbak Arifah terlebih dahulu ya. Ini yang kedua ada forum gerakan. Ada musyawarah gerakan, manajemen dan rekomendasi. Mungkin bisa dijelaskan lebih detailnya untuk gambaran dari forum gerakan ini seperti apa? Oke Mbak Indah, jadi untuk forum gerakan sendiri itu sebenarnya adalah acara inti dari Temu Nasional oke. yang biasa kita lakukan gitu ya kan. Di forum ini adalah forum pertemuan semua elemen jaringan Gus Durian. Jadi elemen-elemen jaringan Gus Durian kan ada lembaga afiliasi jaringan Gus Durian gitu. Ada komunitas-komunitas yang tersebar di berbagai wilayah itu, dan juga yang terakhir individu-individu ya, sahabat murid Gus Dur dan lain sebagainya. Nah, 3 elemen jaringan Gus Durian ini nanti di situ di forum itu akan berkumpul untuk merumuskan sebenarnya strategi-strategi gerakan jaringan Gus Durian untuk 3 tahun ke depan gitu. Dari mulai isu musyawarah gerakan itu adalah isinya kita akan membahas strategi bagaimana penanganan berbagai isu di wilayah gitu ya, terutama soal toleransi, demokrasi, hukum dan HAM, dan juga soal ekologi gitu. Ada 3 isu prioritas yang akan kita angkat di tahun 2025 ini. Kemudian untuk forum manajemen gerakan itu adalah kita juga menyusun strategi-strategi gerakan kita di internal, dari mulai komunitas, pengembangan jaringan, lalu juga ada strategi campaign jaringan Gus Durian, dan juga advokasi dan aliansi kayak gitu. Dan terakhir nanti di hari ketiga sebenarnya itu kita akan mengeluarkan rekomendasi Tunas 2025 kepada publik gitu, Mbak Indah. Oke, jadi memang dari masing-masing wilayah itu memiliki isu yang berbeda-beda ya, karena untuk audiensnya atau mungkin SDM-nya itu juga berbeda, lingkungan kondisinya juga berbeda, makanya memang harus dimusyawarahkan terlebih dahulu kira-kira bagaimana rekomendasi yang tepat begitu ya untuk berikut-berikutnya. Oke, untuk yang terakhir ada festival gerakan. Oke, ini mungkin dari Mbak Rifa dulu menambahkan, baru nanti dilanjutkan oleh Waswatin. Gimana kalau untuk festival gerakan? Dari namanya menarik ya, festival gerakan. Gimana itu? Jadi festival gerakan ini sebenarnya pasar rakyat kita ya, tempat gongnya ya. Yang forum dan konferensi, forum dan konferensi itu kan kita udah banyak memikir gitu ya, diskusi gitu, dan di festival ini sebenarnya tempat untuk kita mencairkan suasana gitu ya. Jadi nanti ada panggung budaya, Mbak Indah, di festival itu. Ada panggung budaya, kita menghadirkan beberapa artis-artis ibu kota ya yang akan hadir. Lalu juga nanti ada bazar itu tadi, dan bazar itu untuk umum ya, bisa daftar juga untuk jadi tenan. Nanti akan ada makanan, terus juga produk-produk dari komunitas-komunitas. Dan juga nanti ada jasa gitu ya, kayak konseling, terus kemudian soal coaching seperti itu ada di bazar. Dan juga nanti ada pameran gitu. Dan di pameran ini juga
sebelum-sebelumnya kita sering mengadakan pameran tentang Gus Dur ya, tentang foto-foto Gus Dur dan perjalanan hidup beliau, tapi di momen Tunas ini bertepatan dengan 15 tahun sebenarnya gerakan jaringan Gus Durian berkarya gitu ya. Jadi di Tunas ini adalah juga momentum kita untuk men-showcase-kan gerakan-gerakan dan kerja-kerja jaringan Gus Durian selama 15 tahun ini, apa aja itu akan ada di Tunas 2025. Oh, oke. Itu sekalian kita istilahnya merayakan gitu ya. Ada euforianya di sini. Iya. Tapi kalau misalnya boleh tahu, itu acaranya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Apa dari pagi sampai malam atau bagaimana? Iya, untuk acaranya sendiri dari jam 9 sampai jam 8 malam. Gitu. Oh, makanya ada malam iya. istimewanya juga ya. Iya, betul sekali. Nah, nanti mungkin Mas Fatin bisa menambahkan soal learning space juga ya, yang ada iya. di festival itu. Oke, ini kayaknya Mbak Rifa bisa baca hati saya ya. Dari community space sama malam budaya, saya paling tertarik dengan learning space-nya. Kita langsung todong ini ke Mas Fatin. Ini ada learning space juga ya. Ini memang sudah ada dari dulu atau memang baru sekarang, Mas Fatin, kalau yang learning space-nya? Ya, jadi sebenarnya ini pengembangan juga sih Mbak, bahwa di tahun 2022 di Surabaya itu kan juga kami sebenarnya ada bazar gitu, bazar yang memang itu menyediakan ruang untuk produk-produk dari berbagai komunitas Gus Durian di berbagai daerah gitu. Jadi kawan-kawan Gus Durian datang berbondong-bondong dari berbagai daerah, baik yang di Jawa maupun dari Sulawesi maupun Makassar, Kalimantan atau Sumatera gitu. Jadi mereka bukan hanya hadir aja, tapi juga membawa produk lokal mereka masing-masing dari daerah. Ya, itu yang terus kemudian yang mereka jual lah di situ. Entah itu secara sengaja mereka ada plot satu tempat, atau mereka menitipkan ke mitra komunitas-komunitas yang lain. Jadi itu yang terjadi 2022 tuh. Sehingga terus kemudian ruang ini itu berkembang untuk 2025 ini. Tadi beberapa Rifa sudah mulai menjelaskan sebagian. Nah, salah satu inovasi barunya yang terkait dengan ruang ini adalah di ruang learning space juga, di mana selain mereka juga bisa bertukar produk lokal, mereka juga bisa punya ruang belajar tuh di situ. Ruang belajar banyak kelas-kelas atau juga area peningkatan kapasitas yang kita siapkan untuk kawan-kawan komunitas. Jadi kawan-kawan komunitas bebas memilih. Ini kalian mau milih yang mana nih? Ada banyak yang kita sediakan. Ada kebebasan untuk memilih ya. Betul, jadi yang tadi Rifa bilang soal kelas gender, terus kemudian juga ada kelas fundraising gitu. Kalian kalau misalnya di komunitas tuh mau supaya punya pemasukan yang stabil tuh gimana sih? Caranya apa aja? Termasuk juga tadi digital safety itu juga jadi salah satu wacana yang juga ingin nanti ada di learning space ini. Kenapa? Karena memang hari ini kan dunia sosial media itu sudah makin masif. Kawan-kawan komunitas juga tentu instrumen sosial media menjadi salah satu instrumen yang paling utama, sehingga kemampuan atau kapasitas para penggeraknya untuk mengamankan sosial media masing-masing atau identitas digital masing-masing itu menjadi salah satu urgensitas yang penting, sehingga kami menyediakan ruang itu. Dan kami juga merekomendasikan setiap admin sosial media komunitas untuk bisa hadir dan ikut kelas itu. Dan juga ada banyak sekali kelas-kelas lain. Sampai hari ini masih bertambah open terus. recruitment. Kayaknya masih nanti menarik nih ada kelas ini. Jadi yang penting kita menyediakan ruangnya, sebagian sudah masuk, dan juga kita masih open terus kemungkinan ada kelas-kelas berbagi yang lain gitu. Kalau dulu di 2002 sebagian itu kita masukkan dalam namanya kelas berbagi gitu, kelas belajar kalau nggak salah. Nah sekarang kita ganti nomenklatur di learning space dan menyediakan lebih banyak variasi ruang-ruang belajar yang bisa dinikmati oleh
para jamaah temu nasional ini secara gratis gitu, sehingga mereka pulang itu bisa membawa banyak sekali hal gitu. Jadi biar nggak cuma soal diskusinya, tapi juga banyak kapasitas yang dia dapatkan ketika hadir di Temu Nasional Jaringan Gus Durian 2025 ini. Kalau misal ke bazarnya bawa jajan dibawa ke rumah habis, tapi kalau misalnya yang dibawa pulang adalah ilmu, ini awet ya, awet gitu. Ini akan awet dan bermanfaat. Bukan agak awet lagi, tapi memang awet gitu ya. Oke. Jadi nggak cepet habis. Kira-kira target pesertanya berapa ini untuk yang learning space? Nah, kalau ini secara umum aja, secara total sebenarnya target secara total Temu Nasional hari ini itu kurang lebih sekitar 2.000 peserta. Meningkat dari target kami di 2022 itu kurang lebih sekitar targetnya kalau 2022 itu kan 1.000, yang hadir sekitar kurang lebih 1.250. Nah, hari ini kami mentargetkan kurang lebih sekitar 2.000 penggerak Gus Durian dan juga simpatisan di Gus Durian untuk bisa hadir dan mengisi berbagai ruang yang ada, termasuk salah satunya adalah learning space gitu. Jadi learning space, terus kemudian juga di bagian area festival yang masuk bagian dalam ruang festival itu memang ini adalah space yang cukup fleksibel, orang mau keluar masuk gitu, berbeda dengan yang festival gerakan atau juga kelas pemikiran, memang itu yang cenderung lebih formal. Nah ini ya tadi seperti yang disebutkan Rifa nih, pasar ini ada pasar makanan, ada pasar ilmu, terus kemudian juga ada festivalnya. Nah di sini memang kita mentargetkan 2.000 orang itu secara total juga bisa memasuki ruang-ruang yang ada di learning space juga salah satunya itu, Mbak. Seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Ini ada peningkatan ya untuk target audiensnya. Jadi dari 1.200 kurang lebih menjadi 2.000. Ini ya, kurang lebih di 2.000 nanti. Semoga bisa tercapai, pasti saya yakin juga. Karena memang Gus Durian itu kalau saya lihat-lihat ya termasuk solid gitu ya. Saya tidak tahu apa yang mendasari solid itu tadi. Mungkin memang panggilan dari hati. Mungkin kayak gitu ya, Mbak Rifa. Ada panggilan dari hati juga, kayak ikhlas gitu untuk ikut, atau gimana? Ada tanggapan dari Mbak Rifa? Iya, kebetulan saya sudah membersamai teman-teman komunitas ya, udah lama. Memang ini kita nggak memang benar panggilan jiwa gitu ya, karena kita nggak pernah ada itu kita project untuk membuat komunitas di kabupaten, misalkan di Minahasa gitu ya, atau di mana, nggak pernah. Itu jadi memang teman-teman di sana yang mengontak kita untuk, Mbak, kita ingin ada di sini gitu. Ada banyak dari hati ya. Iya, dulu ada banyak warisan Gus Dur di sini, bla bla bla. Kita ingin melanjutkan kayak gitu semua sih, Mbak Indah. Itu nyata. Aneh tapi nyata, nyata tapi aneh gitu ya. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi seputar Tunas 2025. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, ini Tunas 2025 sama kayak tagline dari Kopi Darmo ya, Kopdar bareng orang-orang pintar gitu. Jadi ada konferensi pemikiran Gus Dur yang dimana ini Mas Watin senyum-senyum gitu ya. pasti termasuk orang-orang yang pintar di dalamnya. Kenapa? Antara begitu kan, karena memang untuk bermusyawarah atau mungkin mencetuskan suatu hal itu juga membutuhkan tenaga, pikiran, bahkan waktu juga harus dikorbankan untuk ini. Jadi selain pintar, ada unsur ikhlas tadi ya, kayak Mbak Rifa, ada panggilan hati dan memang panggilan jiwa kalau misalnya ke sini. Kalau Mas Watin sendiri gimana? Ada panggilan itu juga atau gimana? Kira-kira? Ya tentu saya sebenarnya juga masih ini ya, bisa dibilang 11-12 sama Mbak Rifa. Kami itu mulai ikut di Gus Durian itu mulai tahun berapa ya Rifa ya? Kurang lebih sekitar 2013 atau 2014. Iya, 2013. Berarti udah 10 tahun ya. 10 tahun lebih ya. 10 tahun lebih. Karena memang waktu itu masih mahasiswa ya, bahwa terus kemudian menemukan satu komunitas yang berbeda daripada yang lain gitu. Belajar soal tokoh
terus kemudian juga mencintai tokoh, tapi dengan berbagai cara yang menurut kami itu khas atau juga menarik dan juga menyenangkan gitu, nggak yang terus kemudian selalu serius, selalu dengan cara-cara yang formal, tapi banyak sekali dengan nobar dan lain-lain, dan itu yang terus kemudian menjadi salah satu daya tarik waktu itu ya, karena memang masih muda banget, masih baru beberapa tahun kuliah gitu ya. Jadi itu daya tarik pertama ini. Nah makin kesini memang makin menebal rasanya, karena memang makin dalam tahu soal Gus Dur, makin makin paham bagaimana berjalan seperti halnya Gus Dur berjalan gitu, sehingga itu yang terus kemudian menjadi alasan kenapa sampai hari ini pun kami masih berada pada posisi yang sekarang gitu, menjadi orang-orang yang memang masih terus belajar soal Gus Dur, karena kami merasa memang juga masih selalu punya atau selalu dapat hal-hal baru juga yang diketahui tentang Gus Dur, meskipun ya Gus Dur ya sudah meninggal ya hampir 15 tahun yang lalu, kurang lebih sekitar 15 tahun yang lalu, tapi hal barunya masih dapat terus nih. Sehingga gitu ya. Itu juga masih pengen terus untuk bisa belajar di sini dan bertahan di situ, bisa belajar. Kayak yang Indah bilang tadi, mungkin sosoknya sebenarnya sudah tidak ada, tapi entah kenapa tetap selalu ada yang spesial setiap harinya. Kalau misalnya ada konferensi pemikiran Gus Dur, tadi rencananya pengen ada karya tulis ya, yang insya Allah akan didistribusikan. Itu bagaimana kira-kira, Mas Fatin? Jadi salah satu output dari konferensi pemikiran Gus Dur, kami juga tidak ingin bahwa pemikiran-pemikiran itu hanya berakhir pada makalah-makalah yang ya sudah, nanti makalah itu akan berhenti di MAP atau di mungkin kabinet kabinetnya para akademisi ya. Tapi kami ingin bahwa para undangan yang hadir di konferensi itu juga bisa mengirimkan tulisan, dan dimana nanti tulisan tersebut akan kami kompilasi gitu, akan dikurasi, dikompilasi, dan akhirnya akan menjadi sebuah buku, dan buku ini yang nanti karya buku ini yang terus kemudian akan dipublikasi lebih luas, itu baik nanti mungkin didistribusikan ke kurang lebih kami ada 130 komunitas Gus Durian, dan dibuatkan bedah buku di berbagai daerah. Itu juga menjadi salah satu strategi di mana konferensi ini agar supaya tidak berhenti sampai di akhir acara konferensi aja, tapi bisa berkembang lebih jauh ke berbagai komunitas yang ada di seluruh Indonesia dan juga di beberapa yang ada di luar negeri. Selain itu juga bahwa hasil dari konferensi, meskipun nanti mungkin masih belum sampai tahap buku ya, tapi bahan ini juga akan selaras juga dengan forum-forum yang akan dilaksanakan di hari esoknya, karena memang isunya selaras, sehingga apa yang dibicarakan di konferensi itu juga akan diturunkan ke panduan-panduan gerakan tuh di forum gerakan, musyawarah gerakan, acara intinya lah, di acara inti, sehingga hasil konferensi itu nanti kami membayangkan memang kami tidak mau itu berhenti di konferensi, tapi pengembangannya bisa sangat luas sekali gitu. Jadi supaya tidak berhenti. Adalah buku itu tadi. Supaya tidak berhenti saat acara selesai begitu saja ya, tapi masih ada lanjutannya, next chapternya tuh masih ada. Kita lanjut ke Mbak Rifa. Ini ada apresiasi Gus Durian Award untuk komunitas, lembaga, dan individu inspiratif. Ini tadi belum sempat dibilang ini ya sama Mbak Rifa. Itu gimana untuk acaranya, mungkin di akhir ya, atau bagaimana? Iya, jadi nanti di penutupan di hari Minggunya 31 Agustus kita akan memberikan apresiasi untuk individu, lembaga afiliasi jaringan Gus Durian, dan juga komunitas Gus Durian yang memang selama ini sudah banyak berkontribusi untuk masyarakat, dan juga perspektifnya juga pasti kuat soal pemikiran dan keteladanan Gus Dur gitu. Jadi nanti kita akan umumkan di penutupan itu, Mbak Indah. Kira-kira ada berapa nominasi jumlahnya?
Ya, ini kita hari ini baru ini ya menyebarkan menyebarkan form untuk memberikan rekomendasi Oke. nominator-nominatornya nanti akan siapa, ini masih proses Masih banget. proses. Jadi belum boleh di-spill ini ya untuk Jawa Belum Kopdar. boleh. Tapi Akan jadi surprise, kalau penasaran bisa didatang ya. gitu ya. Sebenarnya pengen banget ya datang ke Tunas 2025. Mungkin saya datangnya via online ya, nonton streamingnya aja nanti. Iya. Oke, jadi kurang lebih apresiasi Gus Durian Award ini untuk komunitas, lembaga, dan individu inspiratif ya. Jadi sekarang masih proses untuk istilahnya pollingnya gitu ya, dikumpulkan Ya, sampai masih tahap mengumpulkan aspirasi teman-teman. Iya, benar sekali. Oke, masih dalam tahap ya. Sebentar lagi, mungkin yang jadi nominator juga ikut deg-degan ini ya. Kena nggak ya? Kena nggak ya? Tapi kalau untuk nominatornya nanti diumumkan di Instagram nggak ya? Atau surprise bener-bener di hari H? Saat di hari Akan jarihan. Iya. Jadi Kan dia. oke, kita nggak bisa terlalu over percaya diri ini kalau gitu ya. harus di hari H. Oke, ada satu lagi sebenarnya yang ingin saya tanyakan kepada Mas Fatin dan juga Mbak Mira. Kalau misalnya untuk konferensi dan 3 agenda ini tadi gitu ya, pastinya akan mengarah kepada problem nasional atau mungkin isu-isu nasional. Nah, apakah memang ini ada sangkut pautnya atau mungkin ada harapan untuk memecahkan juga ke sana? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi ke Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jawa Kopdar, tadi pertanyaannya berakhir di apakah ada harapan yang memang sengaja diselipkan untuk ikut memecahkan problem-problem nasional begitu ya. Kita mulai dari Mbak Rifa terlebih dahulu. Iya, untuk Tunas tahun ini memang akan banyak ya merespon situasi-situasi nasional kita gitu, karena memang warisan-warisan Gus Dur itu Mbak yang kita pegang gitu. Saat misalkan saja ya, salah satu contoh saat Gus Dur masih menjabat sebagai presiden gitu, beliau adalah presiden yang menghapuskan dui fungsi ABRI ya saat itu namanya gitu. Jadi ya TNI atau ABRI ya silahkan untuk fokus untuk menjaga ketahanan negara gitu, tidak usah untuk ikut-ikut mengurusi soal sipil gitu. Dan tapi banyak fenomena ya yang terjadi akhir-akhir ini yang justru sebaliknya gitu. Jadi titik tekannya adalah memang warisan-warisan Gus Dur yang mencita-citakan demokrasi dan kebebasan masyarakat sipil untuk kesejahteraan dan keadilan Indonesia ini memang harus diwujudkan gitu. Dan itu juga tolak ukur utama gerakan-gerakan jaringan Gus Durian hari ini gitu. Oke, seperti itu. Mungkin Sama dari di Tunas nanti. Oke, mungkin dari Mas Fatin juga ada tambahan. Ya, apakah terus kemudian Tunas ini hadir untuk menjawab isu-isu nasional? Saya kira iya, bahwa temu nasional ini memang hadir tidak di dalam ruang yang kosong. Jadi meskipun Tunas ini adalah agenda rutinan, kalau sampai hari ini mungkin 3 tahun sekali gitu, tapi juga ini hadir untuk merespon situasi dari seluruh daerah yang ada di Indonesia, terutama teman yang ada di daerah-daerah yang memang ada kawan-kawan komunitas Gus Durian di situ. Jadi memang kami pun juga mengupayakan bahwa isu yang dibahas, isu yang direkomendasikan itu bukan soal isu yang hanya ada di pusat atau isu yang Jakarta sentris gitu biasanya orang-orang nyebut ya, tapi memang isu yang hadir dari berbagai daerah. Kami juga mengumpulkan seluruh aspirasi dari kawan-kawan komunitas dari berbagai daerah, kawan-kawan religious leader dari berbagai daerah, dan terus kemudian dari situlah dicari masalah utamanya, garis benang merahnya seperti apa, dan itu kemudian dijawab melalui temu nasional jaringan Gus Dur ini. Jadi isu nasional yang memang itu dipetakan atau disarikan dari berbagai isu yang ada di daerah, utamanya daerah-daerah yang memang ada komunitas Gus Durian di situ gitu. Sehingga
apa yang dikeluarkan oleh Temu Nasional itu bukan hanya milik kawan-kawan yang ada di Jakarta atau di Jawa, tapi juga milik atau isu dari seluruh daerah, terutama daerah-daerah yang ada kawan-kawan komunitas Gus Durian. Jadi bukan hanya Jawa, tapi juga ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu. Jadi ini memang kami mencoba untuk menyerap aspirasi dari seluruh kawan-kawan komunitas juga. Oke, seperti itu ya. Jadi memang tetap terselip harapan sekaligus ikhtiar juga untuk memberikan solusi ya untuk masalah-masalah yang ada di saat ini. Oke, kita lanjut kepada Mbak Rifa. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan atau mungkin ada say thank you juga untuk teman-teman panitia Tunas 2025. Silakan Mbak Rifa. Iya, di akhir mungkin saya pesannya tetap semangat ya, dan juga pastinya terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dan mengapresiasi untuk teman-teman panitia Tunas 2025 dan juga semua pihak yang telah mendukung acara kita gitu ya. Dan saya pastikan teman-teman ikut Tunas nanti juga nggak cuman dapat ini ya bazarnya rame-rame senang-senangnya, tapi juga semoga penuh ya, penuh cintanya, penuh juga semangatnya untuk terus memperjuangkan dan meneladani apa yang diwariskan Gus Dur. Nah, oke, seperti itu. Dan pastinya kalau pengen tahu info lebih lengkapnya, wajib pantengin Instagramnya ya, Mbak Rifa. Betul. Di Jaringan Gus Durian dan Tunas 2025. Tunas 2025. Oke, mungkin ini sebagai penutupnya juga ini dari Mas Fatin, silakan. Ya, tentu saya mungkin menambahkan juga dari Rifa bahwa saya menekankan bahwa Temu Nasional Jaringan Gus Durian ini adalah memang kerja kolektif banyak pihak, jadi bukan hanya kawan-kawan yang ada di Jogja, tapi kami juga mengajak partisipasi berbagai kawan-kawan yang ada di berbagai daerah juga untuk bisa terlibat menyiapkan Tunas ini, sehingga saya kira Tunas ini harapannya semoga menjadi karya banyak kawan-kawan komunitas itu, jadi bukan hanya karya satu atau dua orang, sehingga semoga ini menjadi agenda besar yang punya manfaat besar juga. Dan kami juga berharap bahwa semoga hasil dari Temu Nasional ini juga bukan berhenti di besok hari ketiga, tapi apa nih setelah Tunas, apa yang bisa dikerjakan bareng-bareng, apa yang tindak lanjutnya, apa nih hasil Tunas nih harus kita apain, dan lain itu semoga nanti juga kita bisa pikirkan bersama-sama. Tentu saya juga menguatkan kembali Rifa, terima kasih untuk semuanya yang sudah mensupport, baik juga sponsor, donatur, atau juga kawan-kawan panitia tentu, dan juga kawan-kawan komunitas. Tentu sampai hari ini selain panitia, kawan-kawan komunitas juga sedang berjuang keras untuk gimana caranya ini untuk bisa hadir di Jakarta, karena gimana pun juga ini adalah kerja kolektif. Bahkan kami pun tidak menyediakan tiket ke mereka dari sendiri. Tentu itu tentu itu juga akan menjadi diskusi yang cukup intens dengan kawan yang utama dari luar daerah, dan sampai hari ini mereka juga masih berjuang untuk bagaimana bisa hadir di Tunas, sehingga kami selaku panitia juga mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya, baik kawan-kawan komunitas yang sudah mampu menguatkan niatnya untuk hadir di Tunas tentu, dan juga terima kasih ke kawan-kawan komunitas dan juga berbagai elemen Gus Durian, sehingga Gus Durian tetap bisa hidup sampai hari ini, sampai 15 tahun ya, sudah 15 tahun Gus Durian hidup, dan semoga bisa ke depannya lagi. Kedepannya lagi semakin sukses. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Mas Fatin, Mbak Rifa, selaku steering komite Tunas 2025. Kita dari TV 9 Nusantara juga mendoakan semoga sukses untuk acaranya dari Tunas dan Konferensi Pemikiran Gus Dur 2025 yang akan dilaksanakan 29 sampai 31 Agustus 2025 bertempat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Semoga pertemuan ini tidak hanya berhenti sampai di sini saja, tapi membawa perubahan untuk umat dan masyarakat bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih Mas Fatin, Mbak Rifa.
Semoga sehat selalu. Mbak Ida. Sama. Oke, terima kasih juga jemaah Kopdar sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Saya Indah Kumaidi, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopti Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.